Sebanyak 327 orang pelaku kerusuhan di depan Mapolda Jawa Tengah pada Sabtu lalu telah dipulangkan pada pihak keluarganya. Proses pemulangan diwarnai isak tangis orang tua dan pelaku kerusuhan yang sebagian besar adalah remaja berstatus pelajar. Ratusan pelaku kerusuhan yang dipulangkan tetap harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu tertentu. Sementara 7 orang diantaranya, 1 orang dewasa dan 6 remaja akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari 327 pelaku anarkis tersebut sudah dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan 7 untuk menjadi tersangka. Dari 7 tersebut terdiri dari 6 orang anak dan 1 dewasa. Disambut oleh keluarga, para peserta aksi yang dipulangkan polisi sujud syukur di depan gedung Ditreskrimum Polda Jabar Minggu petang. Ada dokter tadi di dalam. Ada dokter tadi di dalam. Bahkan ada orang tua yang pingsan karena sedih dan tegang menunggu kejelasan nasib anaknya. Polda Jawa Barat mengamankan 147 orang selama aksi yang berujung anarkis di sekitar area gedung DPRD Jawa Barat. 23 demonstran dipulangkan, sementara 124 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Ditreskrimum Polda Jabar. Dari Semarang, Jawa Tengah dan Bandung, Jawa Barat, Wisnu Wardana dan Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini menyampaikan rasa duka cita mendalam terhadap korban dan keluarga dalam dinamika sosial politik yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Pertama, saya selaku pribadi dan juga dari Kementerian Pasar Modal menyampaikan duka cita mendalam bagi para korban dan keluarga yang terkena dampak dari dinamika sosial dan politik yang terjadi di akhir pekan yang lalu. Dan secara khusus kami ucapkan bela sungkawa dan yang sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum yang tercatat sejauh ini, almarhum Afan Kurniawan dari Ojek Online Jakarta, kemudian Ibu Sarinawati, pegawai DPRD Makassar, Pak Saiful Akbar, pegawai DPRD Makassar, Pak Muhammad Akbar Basri, pegawai DPRD Makassar, Pak Budi Haryadi, Satpol PP Kota Makassar, Saudara Rusda Undiansah dari Makassar, Saudara Sumari dari almarhum dari Surakarta, almarhum Resa Sendi Pratama dari Yogyakarta. Dan untuk itu marilah kita sama-sama mengeningkan cipta, dan bagi yang beragama Islam mari kita bacakan Al-Fatihah. Ada panggilan bang? Amin. Peristiwa ini tentu merupakan pukulan berat bagi bangsa di tengah upaya membangun ekonomi yang kokoh dan berdaulat, dan tentu bisa dipahami terdapat kekhawatiran dan serta ketidakpastian yang dirasakan oleh baik itu masyarakat dan juga investor dan pelaku pasar. Namun kita harap masyarakat untuk menjaga suasana. Untuk itu izinkan saya bersama dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Pak Inarno Jayadi dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Irman Rahman bahwa kita ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kondisi perekonomian dan bursa secara nasional. Dari segi fundamental ini menjadi penting karena tentu kita paham
bahwa pasar modal ada dua hal penting selain fundamental maupun sentimental, namun ingin ditegaskan bahwa secara fundamental Indonesia mempunyai ketahanan yang solid. Kinerja kuartal kedua mencatat pertumbuhan 5,12% secara year on year, dan dengan indikator utama seperti hari ini kita monitor PMI, Purchase Manager Index Manufacturer, ini sudah balik di atas 50%. Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang diduga pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur. Ya, ke-9 orang ini pemirsa berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penjarahan rumah artis sekaligus politisi PAN Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Masa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Durensawit, Jakarta Timur Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 3 dari 6 pria tak dikenal ditangkap anggota TNI saat ikut melakukan penyerangan kantor Polres Metro Jakarta Pusat pada Sabtu dini hari. Dari tangan ketiganya, polisi mendapati 2 botol bom Molotov. Keributan terjadi di depan Polres Metro Jakarta Pusat. Sejumlah orang yang sebelumnya ikut melakukan penyerangan menggunakan batu, bom molotov, dan petasan berhasil diamankan aparat TNI. Diduga ketiga pria yang tak dikenal warga luar Jakarta Pusat merupakan provokator yang akan membuat kerusuhan. Karena dari dalam tas yang dibawa didapati 2 botol bom molotov. Bilang kamu nggak kenal sama dia. Ya, aku diam-diam. Aja di dalam. Iya. Diam. Hei, saya tahu apa? Kok ada buktinya ini tadi ya, temanmu di sini ya? Tadi lo ngobrol bareng. Sebelumnya terindikasi ada 6 pria yang ikut melakukan penyerangan di mana 1 botol bom molotov sudah dilemparkan ke halaman Polres. Coba Bang, mana Bang? Namun saat dilakukan penangkapan, ketiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Bawa bom molotov. Oh, ini Bang indikasi. Coba Bang, mana Bang? Awalnya mau lempar dia Bang. Iya. Salah tasnya udah dilempar. Ada berapa orang di indikasi, ada berapa orang Bang? 6. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiga pria ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi bubarkan massa yang mulai anarkis di depan Mapolres Kota Bekasi, Jawa Barat Minggu sore hingga Senin dini hari. Ya, pemirsa, ini massa yang mayoritas adalah remaja berencana menyerang dengan menggunakan petasan. Tembakan gas air mata dari pasukan BRIMOB
bubarkan massa yang hendak menyerang Mapolresta Kota Bekasi di Jalan Pangeran Jayakarta, Kelurahan Harapan Mulia, Kota Bekasi Minggu sore. Massa yang mayoritas remaja ini hendak menyerang Mapolresta Bekasi dengan menggunakan petasan. Namun aksi massa berhasil dipukul mundur oleh petugas. Dalam aksi ini petugas mengamankan sejumlah orang. Petugas menggelar patroli guna membubarkan aksi massa yang terus memaksa masuk ke Mapolresta Bekasi. Ratusan massa aksi yang didominasi remaja kembali menyerang Mapolresta Bekasi dengan petasan dan batu hingga Senin dini hari. Petugas gabungan TNI Polri berhasil memukul mundur massa aksi. Petugas kembali menembakkan gas air mata. Aksi penyerangan ini berdampak terhadap aktivitas warga sekitar. Sejumlah warung di sepanjang Jalan Pangeran Jayakarta menutup lebih awal karena khawatir menjadi sasaran amukan massa demonstran hingga aksi pencerahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat dan Ahmad Jawhari Lutfi, Ainis melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar di Jakarta hingga Depok. Bertajuk Patroli Bersama Masyarakat Menjaga Negeri, polisi mengerahkan 342 personel gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Pemprov DKI. Ada 3 target wilayah dalam patroli ini. Kelompok pertama, tim bergerak di wilayah Jakarta Utara ke Jakarta Timur dan berakhir di Jakarta Pusat. Kelompok kedua bergerak dari wilayah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat dan berakhir di Jakarta Selatan. Sementara wilayah ketiga, patroli di wilayah Jakarta Selatan dan Depok. Patroli dalam upaya menciptakan kembali situasi kondusif bagi masyarakat. Patroli sekali lagi dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, untuk memberikan rasa aman. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada masyarakat dan semua pihak yang telah bersama-sama berkomitmen secara nyata, berpartisipasi aktif untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polres Jakarta Timur bantah ada pengunjuk rasa yang tertembak di depan markasnya. Ya, korban tidak meninggal dan dirawat di rumah sakit. Polres Metro Jakarta Timur membantah 2 pengunjuk rasa tertembak peluru tajam di depan Mapolrestro Jakarta Timur. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian, mengatakan informasi tersebut tidak benar dan hanya menimbulkan keresahan di masyarakat. Korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Hermina ke RSCM setelah mengalami luka serius akibat diduga terkena lemparan benda tumpul. Korban sempat terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kami pastikan bahwa anggota Polres Jakarta Timur tidak melakukan penembakan karena kami tahu melakukan tahapan-tahapan pada saat tindakan tegas terukur. Pada saat itu baru melakukan provokasi dan tentunya yang bersangkutan sudah kita identifikasi dan saat ini sudah ditangani atau dilakukan tindakan medis di RSCM. Dan kami sudah melakukan interview dan kami sudah punya data semuanya. Dan maka dari itu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa itu bukan penembakan, namun dikarenakan dapat lemparan dari rekan atau kelompok lainnya. Kapolres Jakarta Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo menyebut aksi demonstrasi yang terjadi mengarah pada makar dan terorisme. Ya, Presiden Prabowo meminta kepada TNI dan Polri menindak tegas semua aksi perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu. Sekali lagi, aspirasi murni
yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kepada seluruh masyarakat, silahkan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindak lanjuti. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi aksi pelanggaran hukum. Ya, pemirsa, instruksi ini menegaskan bahwa negara hadir dalam melindungi keamanan publik dan juga pribadi. Presiden dalam kaitan stabilitas nasional memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, dengan memperhatikan faktor-faktor keamanan, baik yang dimiliki secara individu, pribadi, dan pejabat, serta institusi negara, beliau telah menugaskan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah-langkah yang terukur dan tegas terhadap terjadinya kegiatan pelanggaran hukum dan juga pelanggaran terhadap penegakan hukum. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo juga menyebut para ketua umum parpol telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan anggota DPR RI yang telah menyampaikan pernyataan keliru. Ya, selain itu Presiden Prabowo menyebut DPR juga dipastikan akan melakukan pencabutan beberapa kebijakan soal besaran tunjangan anggota DPR RI. Presiden Prabowo juga meminta kepada aparat untuk melindungi rakyat dan menjaga fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk
besaran tunjangan anggota DPR, dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai. Namun, jika dalam pelaksananya terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak atau membakar fasilitas umum, sampai adanya korban jiwa, mengancam dan menjarah rumah-rumah dan instansi-instansi publik maupun rumah-rumah pribadi, hal itu merupakan pelanggaran hukum dan negara wajib hadir dan melindungi rakyatnya. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Selanjutnya, pemirsa, Partai Golkar juga menonaktifkan kadernya Adis Kadir dari keanggotaan DPR RI terhitung 1 September 2025. Hal ini dilakukan sebagai upaya partai memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Di lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyatakan sikap ke depan atas situasi tanah air. Ya, pemirsa, AHY setuju tolak tunjangan DPR RI yang menjadi tuntutan masyarakat. Ia juga minta agar kader Demokrat menjaga sikap dan lisan untuk tidak menyakiti hati rakyat. Saya juga menyampaikan pesan-pesan serupa agar seluruh kader Partai Demokrat, termasuk khususnya para wakil rakyat, baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten kota, bisa bukan hanya menjaga diri, ingat menjaga lisan itu penting sekali, jangan menyakiti perasaan masyarakat. Hal yang mungkin kita anggap biasa tetapi begitu mendasar, sensitif bagi masyarakat, janganlah kemudian kita ringan melukai perasaan masyarakat. Itu pesan saya kepada seluruh kader Demokrat terkait dengan kritik, termasuk desakan berbagai kalangan masyarakat agar ditunda atau dihentikan tunjangan yang dianggap kurang tepat dihadapkan dengan situasi saat ini, apalagi ada sejumlah anggota dewan yang mungkin mengungkapkannya secara kurang simpatik. Kami
dengan tegas mengatakan menolak. Jadi artinya kami tidak ingin itu menjadi isu yang berlarut-larut. Kita tolak karena sekali lagi suasana dan situasinya belum tepat. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hari ini. Yakut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota ibadah haji. Pemanggilan Yakut hari ini merupakan yang kedua. Sebelumnya Yakut dipanggil pada 7 Agustus lalu. Saat itu Yakut diperiksa selama 4 jam oleh penyidik. Kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024 telah sampai tahap penyidikan. Namun KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri. Salah satunya adalah Yakut. Sementara itu, ratusan warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih KPK hari ini. Ya, pemirsa, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Unjuk rasa mendesak lembaga anti rasuah KPK ini menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka. Ratusan warga yang telah tiba di Jakarta sebelumnya berkumpul di alun-alun Pati sejak Minggu kemarin dengan 10 bus yang difasilitasi oleh AMPB. Aksi pun mendapat pengawalan aparat. Bahkan untuk mendukung keberangkatan masa kali ini terkumpul donasi sebesar 187 juta rupiah. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari KPK, kita bergabung dengan rekan Ismalia. Ya, selamat siang Ismalia. Apakah masa dari Pati sudah menyerahkan surat ke KPK pada pagi hari ini tadi? Ya, selamat siang Pram dan juga Sabrina, betul sekali di KPK saat ini sudah berkumpul masa aksi dari Pati, Jawa Tengah, dan ada sekitar 350 massa yang datang ke gedung KPK. Mereka membawa sekiranya ada 7 bis yang terparkir di sebelah gedung Merah Putih KPK. Mereka juga tadi datang sekitar pukul 8 pagi dan mereka membawa banyak spanduk yang berisikan untuk menghentikan Bupati Pati Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati dan juga menetapkan Bupati Sudewo ini sebagai tersangka. Tadi kami juga baru saja mendengarkan salah satu wakil rakyat dari Bupati ini menggelar audiensi dengan KPK dan mereka meminta untuk KPK segera mengeluarkan surat rekomendasi agar Bupati Pati Sudewo dicopot jabatannya sebagai Bupati, dan nantinya mereka akan diminta untuk menunggu hingga jam 12 siang nantinya surat rekomendasinya apakah sudah dikeluarkan oleh KPK atau belum, dan mereka juga meminta bahwa Bupati Sudewo ini segera ditetapkan sebagai tersangka karena memang kemarin Bupati Sudewo mengembalikan sejumlah dana ke KPK yang mereka menganggap bahwa ini berarti Bupati Sudewo sadar bahwa dia melakukan tindak pidana yang sebelumnya juga Pram dan juga Sabrina, ini memang Bupati Sudewo ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pada kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di periode 2018 hingga 2022. Pram dan juga Sabrina. Ya. Lalu, apakah ada penjagaan di sana? Dan apakah pihak dari KPK sudah menemui massa? Ya, kalau untuk penjagaan sendiri di KPK sendiri ini memang kami juga melihat ada beberapa anggota polisi yang berjaga di KPK. Ini memang juga jalanan di depan KPK juga ditutup sebagian sehingga kendaraan yang mau melewati KPK ini bisa melewati di jalan satunya. Namun juga untuk
pada masa aksi ini juga mereka tadi bilang bahwa ketika nanti terjadi kericuhan untuk segera ditangkap karena mereka menggelar aksi damai bukan aksi untuk ricuh. Sabrina. Ya, Ismailia, ini mereka jauh-jauh dan banyak sekali masa datang dari Pati langsung menuju ke Jakarta. Ini agenda mereka untuk hari ini seperti apa dan untuk berapa hari mereka akan berada di KPK nanti? Ya, mereka memang datang jauh-jauh dari Pati begitu. Namun mereka tadi tidak membicarakan berapa hari mereka akan di sini, namun mereka akan terus menyuarakan, meminta KPK untuk segera menetapkan Bupati Sudewo sebagai tersangka dan meminta Bupati Sudewo ini mundur atau turun dinonaktifkan dari jabatannya. Namun mereka tadi tidak memberitahukan sampai kapan mereka akan di KPK. Mereka akan terus menyuarakan suara mereka, tuntutan mereka hingga dikabulkan. Pram. Oke, selain adanya masa dari Pati, rekan Ismailia yang juga disorot pada hari ini adalah pemeriksaan dari mantan Menak Yakut Khalil Qomas. Saat ini seperti apa jalannya pemeriksaan di sana? Ya, betul sekali, Pram. Memang mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas tadi datang ke KPK sekitar pukul 9. Dia membawa map biru, dia berpakaian putih dan memakai peci. Dia didampingi juga dengan kuasa hukumnya. Namun tadi ketika awak media menanyakan tidak banyak yang dia bicarakan. Namun hari ini Menak Yakut datang ke KPK akan memberikan keterangannya lagi sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji. Saat ini untuk jalannya pemeriksaan masih terus berlangsung. Kami masih akan terus mengupdate informasi kepada Pram, Sabrina dan juga pemirsa bagaimana apa saja pertanyaan-pertanyaan dilemparkan KPK kepada mantan Menak Yakut Khalil Qomas. Pram. Oke, Ismailia, kalau selain dari Pak Yakut itu sendiri, dari pihak KPK sendiri apakah sudah memberikan keterangan terkait pemeriksaan kedua kali ini? Ya, kalau dari KPK sendiri memang belum memberikan keterangan resmi karena memang saat ini pemeriksaan ini masih terus berlangsung. Sedangkan juga di KPK sendiri ada masa aksi dari Pati sehingga mereka masih belum memberikan keterangan resmi bagaimana jalannya pemeriksaan atau bagaimana tanggapan mereka terhadap aksi yang ada di KPK ini. Pram. Baik, terima kasih Ismailia Meidasari melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih masih bersama kami di News Today, pemirsa. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni, Nafa Urba dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Ya, sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Syahroni dan Nafa Urbah dari anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Nafa Urbah dan Ahmad Syahroni, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025 besok. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Pernyataan penonaktifan tersebut disampaikan Sekjen Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu siang. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. 5. Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai Nasdem menyatakan terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Syahroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Sementara DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN terhitung sejak Senin besok. Eko dan Uya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi
Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, hari ini Komisi 1 DPR RI dan TNI akan menggelar rapat dengar pendapat membahas situasi pasca demo, pemirsa. Dan untuk mengetahui situasi terkini kita bergabung dengan rekan Hendry Aprila. Selamat siang Hendry, apa saja yang rencananya akan dibahas dalam rapat kerja kali ini? Ya baik, Pram, Sabrina, kalau untuk pembahasan berkaitan dengan rapat kerja di Komisi 1 DPR RI, ini kami pun tadi juga langsung menemui ataupun kami langsung bertemu ketika memang beberapa pejabat, kemudian juga para petinggi dan pimpinan juga ikut hadir dalam rapat dengar pendapat hari ini. Karena informasi yang kami dapatkan memang rencananya ini dimulai pada pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat, yang dimana Komisi 1 DPR RI akan melakukan rapat kerja bersama dengan Kementerian Pertahanan dan juga TNI untuk membahas. Kami juga tadi bertanya, ini pembahasannya berkaitan dengan APBN dan juga nota keuangan. Ini yang dibahas ataupun disampaikan langsung pernyataan resmi dari Ketua Komisi 1 DPR RI, yakni Utut Adianto, yang membahas bahwa untuk saat ini tentunya berfokus pada rapat kerja yang berkaitan dengan nota keuangan dan juga APBN dalam Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Namun kalau untuk membahas terkait dengan siapa-siapa saja yang sudah tiba pada saat rapat ini karena kalau informasi yang kami dapatkan memang rencananya di pukul 10 pagi hari waktu Indonesia Barat akan dimulai rapat kerja yang dimulai di Komisi 1 DPR RI Senayan, Jakarta. Kemudian kalau kami pantau pun tadi yang tiba, Pram dan juga Sabrina, ini kalau kami lihat tadi pantauan kami tadi baru saja tiba ketiga staf dari kepala staf, maksud kami ketiga kepala staf dari TNI Angkatan Darat, kemudian TNI Angkatan Udara dan juga TNI Angkatan Laut, yang diantaranya adalah ada Maruli Simajuntak, kemudian juga ada pun juga Muhammad Tony dan juga Muhammad Ali yang juga tadi tiba bersamaan untuk mengikuti ataupun melanjutkan proses rapat kerja yang dilangsungkan pada hari ini. Tidak hanya itu, tentunya juga tadi Wakil Menteri Pertahanan juga ikut hadir dalam rapat hari ini, yang juga kami pantau pun ini untuk Menteri dari Pertahanan sendiri pun kami masih memantau kehadiran bersama dengan Panglima juga yang dikonfirmasi akan hadir pada rapat hari ini. Tentunya pembahasan berkaitan dengan situasi dan kondisi adanya aksi demonstrasi yang terjadi di kawasan Jakarta ini dan juga beberapa kawasan yang ada di Indonesia. Tentunya juga ini tadi kami bertanya, namun pembahasan ini nantinya juga ini akan bergulir dan kami pun masih menunggu hasil rapat pada hari ini apakah juga akan membahas berkaitan dengan proses pengamanan juga keamanan yang dimana ini juga adanya aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus 2025. Kita akan tunggu bersama-sama, Sabrina dan juga Pram, apakah dalam rapat kerja yang digelar di Komisi 1 DPR RI ini juga akan membahas berkaitan dengan keamanan dan juga pertahanan berkaitan dengan adanya aksi demonstrasi yang terjadi di kawasan Jakarta, dan kemudian juga ini berkaitan dengan adanya rapat yang digelar mengenai APBN, pembahasan APBN dan juga berkaitan dengan nota keuangan. Kita akan tunggu bersama-sama Pram dan juga Sabrina. Ya, Hendry, jadi dari pantauan Anda kalau sejak pagi hingga siang hari ini, pantauan Anda di kawasan DPR ini apakah masih ada titik-titik massa yang berkumpul di sana, rekan Hendry? Pram, berkaitan dengan adanya massa, kalau kami tadi datang lebih awal, kan kami pun memantau sekitaran kawasan dari DPR RI sendiri di kawasan Senayan, tepatnya kalau untuk di Jalan Gatot Subroto ini
tadi pagi cukup kondusif sekali, Pram. Bahkan situasi lalu lintas pun juga berjalan dengan normal, baik itu jalur non-tol maupun jalur tol yang juga dapat diakses secara normal ataupun kondusif oleh para pengendara roda 4 di jalur tol dan pengendara roda 4 dan juga roda 2 di jalur non-tol. Yang kemudian juga diinformasikan bahwa ini masih dalam pengawasan ketat karena mengingat di sejumlah titik-titik di Jakarta ini masih berada di titik-titik pengawasan yang kemudian ini juga masih ada titik beberapa pengamanan maksud kami yang juga masih dilakukan penjagaan karena mengingat kondisinya juga masih dalam pengawasan pengamanan ketat. Dan tentunya kalau untuk membahas terkait dengan situasinya, bahkan ini juga beberapa aktivitas masyarakat pun juga bisa berjalan dengan normal, yang kemudian tandanya ini masyarakat tentunya tetap berhati-hati dan juga tetap mengawasi diri sendiri untuk tetap berhati-hati dalam melangsungkan aktivitas di kawasan Jakarta. Kita akan terus pantau, Pram, untuk situasi di rapat Komisi 1 DPR RI ini seperti apa dan mendengar bagaimana hasilnya nanti. Pram dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Hendri April melaporkan langsung dari Gedung DPR RI, Senen, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, per hari ini Jakarta sudah kembali normal, di mana ini pasar ASMK dan juga pusat perbelanjaan di Jakarta sudah diramaikan sejumlah pengunjung. Demo yang dilakukan massa tak membuat pedagang kaki lima berhenti menjajakan dagangannya. Di Pasar ASMK Jakarta Barat, tak sedikit warga mengunjungi pasar yang biasa berjualan mainan anak-anak. Bahkan pengunjung yang datang ada yang dari luar Jakarta. Pengunjung mengatakan adanya demo tak menyurutkan niat untuk mengajak keluarga berbelanja. Ia pun berharap aksi demo selalu berjalan dengan aman dan tidak anarkis agar tak membahayakan warga. Kalau takut, pasti takut ya kalau misalkan untuk masalah yang kayak anarkis takut. Cuma mungkin rasa emosi dari masyarakat udah nggak terbendung sebetulnya dari pekan-pekan dari anggota dewan kita aja. Sementara di pusat perbelanjaan di kawasan Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan juga sudah kembali normal. Para pengunjung bebas lalu lalang di sini. Bahkan kios-kios di pusat perbelanjaan juga terlihat normal seperti biasa. Warga berharap Jakarta kembali normal agar aktivitas perekonomian tidak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Ya, Pramono juga akan segera memperbaiki fasilitas umum di Jakarta yang rusak pasca bentrokan massa. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan fasilitas umum yang rusak akibat demo akan segera diperbaiki. Pramono Anung menyebut, moda transportasi di Jakarta sudah mulai beroperasi kembali sejak Sabtu sore. Selain itu, Pemprov Jakarta juga memberikan layanan tarif gratis Transjakarta dan MRT selama sepekan ke depan. Hal ini disampaikan Pramono di Balai Kota, usai berkunjung ke rumah Afan, korban meninggal dunia akibat demonstrasi. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Pada hari ini, sampai dengan 1 minggu ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Selain itu, Pramono Anung mengerahkan seluruh pasukan pelangi atau pasukan orange, biru, dan hijau untuk membersihkan sisa-sisa sampah pasca aksi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca aksi demonstrasi, bus Transjakarta mulai beroperasi pagi ini. Ya, pemirsa, suasana Transjakarta di jam berangkat kerja cukup lengang, tidak seperti hari biasanya. Dan berikut kita simak bersama liputan rekan kami Ismalia dan juru kamera Jaka Samsa.
Pasca aksi demonstrasi kemarin, transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta dan juga MRT ini sudah mulai kembali beroperasi dengan lancar dan situasi juga sudah mulai kondusif. Dan saat ini memang untuk di MRT dan Transjakarta sendiri ada beberapa halte yang terdampak atas aksi kemarin dan halte-halte tersebut lumpuh dan tidak bisa digunakan. Namun ada beberapa opsi seperti contoh yang halte yang berada di Polda ini dialihkan ke arah Bundaran Senayan. Dan untuk tarif MRT dan Transjakarta sendiri ini sebesar Rp1 selama 1 minggu ke depan. Dan memang untuk kondisi di Transjakarta ini tidak terlalu padat seperti hari biasanya karena memang ada instruksi untuk para karyawan ini work from home atau WFH. Dari Jakarta, Ismalia Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Kota Bandung menetapkan 32 sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Laga ini diambil sebagai upaya pencegahan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tanpa gangguan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Bandung. Laga ini diambil sebagai upaya untuk mengantisipasi rencana unjuk rasa di Kota Bandung hari ini. Pemkot juga telah mengeluarkan edaran kepada seluruh sekolah agar memastikan siswanya tidak keluar rumah selama pembelajaran jarak jauh. Bagi siswa yang sekolah tatap muka, mereka diwajibkan pulang langsung setelah jam pelajaran usai. Pengamanan di sekitar sekolah juga diperketat. Dalam rangka menjaga kondusivitas Kota Bandung, berdasarkan masukan dan diskusi kita bersama bahwa besok tanggal 1 September kita masih antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya unjuk rasa yang besar yang akan dilakukan oleh berbagai macam elemen. Wilayah-wilayah yang menjadi pusat konsentrasi tampaknya masih di sekitaran Gedung Sate dan gedung DPRD Provinsi. Tapi pada dasarnya semua wilayah Kota Bandung kami jaga agar tetap menjadi wilayah yang kondusif. Sementara itu untuk ASN di Bandung tidak diberlakukan work from home. Semua pegawai tetap bekerja normal seperti biasa. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Jalan Jakarta pada jam berangkat kerja Senin pagi ini nampak lengang. Ya, pemirsa, namun berbeda dengan KRL, pagi ini warga masih memadati KRL meski imbauan WFH sudah dikeluarkan Pemprov Jakarta. Apa biar nggak macet? Gak usah perlu gubernur pinter-pinter. Ya, pemirsa, suasana jalanan Jakarta yang biasanya macet panjang pada Senin pagi pada jam berangkat kerja tadi kini nampak lengang dan lancar. Sejumlah kendaraan melintas di ruas Cawang menuju Jalan Gatot Subroto dengan kecepatan cukup tinggi. Lancarnya arus lintas ini dampak dari sejumlah kementerian dan dinas serta perusahaan BUMN dan perusahaan swasta memberlakukan pegawainya bekerja dari rumah atau work from home. Selain itu, sekolah di Jakarta juga menjalankan pembelajaran jarak jauh. Imbauan bekerja dari rumah ini dikeluarkan Disnaker Trans DKI melalui surat edaran nomor E0014 SE 2025 imbas terjadinya demo besar-besaran yang terjadi di sejumlah kawasan Jakarta selama beberapa hari lalu. Jadi Jakarta berapa biar Sementara itu, layanan kereta rel listrik KRL Komuter Line Jakarta Bogor tetap dipadati penumpang meski kebijakan WFH dan pembelajaran jarak jauh diterapkan di Jakarta. Sejumlah pekerja masih tetap mengandalkan KRL untuk aktivitas mereka. Para pekerja pengguna KRL mengaku tidak terdampak secara langsung oleh unjuk rasa beberapa hari kemarin. Namun para penumpang mengaku perjalanannya pada pagi ini tidak sepadat pada biasanya. Para penumpang mengeluhkan sulitnya mendapat angkutan umum di jalur lanjutan setelah turun di stasiun tujuan. Hati-hati, pintu akan segera ditutup kembali. Pemirsa, warga Surabaya berdatangan ke depan gedung Negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Ya, warga prihatin pemirsa karena gedung yang merupakan simbol sejarah Surabaya dan seisinya ini ludes dibakar massa.
Inilah kondisi Gedung Negara Geraha di Surabaya di sisi barat yang terletak di Jalan Gubernur Suryo Surabaya yang dibakar massa pada Sabtu malam. Gedung hanya bersisa puing-puing dan reruntuhan atap karena isinya ludes terbakar. Gedung yang terbakar ini merupakan rumah dinas dan kantor Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Warga yang melintas berhenti sejenak di depan bangunan tersebut. Mereka mengaku prihatin atas tindakan anarkistis massa yang merugikan. Saya juga ikut prihatin karena Surabaya juga bagus kayak gini, dirusak kayak gini. Prihatin Mbak ya? Seharusnya nggak ada terbakar seperti ini Mbak ya? Selama walaupun ramai kayak apa, nggak pernah Surabaya kayak gini. Baru kali dulu tahun 98 nggak pernah ada kayak gini, ramai dulu. Tapi sekarang mulai berani Surabaya, Pak. Iya. Warga juga berharap agar masa pendemo tetap menjaga lingkungan tetap kondusif. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, unjuk rasa di kantor DPRD dan kantor pemerintahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur meninggalkan sejumlah kerusakan. Sejumlah oknum pengunjuk rasa merusak dan mengambil benda peninggalan bersejarah di dalam Museum Bagawan Tabari. Mau keluar, Pak? Imbas unjuk rasa yang berujung dengan kericuan di kantor DPRD dan kantor pemerintahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur Sabtu lalu, sejumlah benda bersejarah yang berada di Museum Bagawan Tabari turut menjadi sasaran. Selain merusak seluruh gedung milik Pemkab Kediri dan gedung DPRD, masa aksi juga melakukan perusakan terhadap museum yang berada di dalam satu komplek kantor Pemkab. Bahkan sejumlah benda bersejarah pun diketahui hilang dan rusak. Saya harapkan kalau ada yang sadar gitu ya, karena ini peninggalan benda bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil, silahkan dikembalikan, ditaruh di Pemkab, di mana kalau mungkin malu ngambil, kami berharap sekali untuk itu bisa kembali. Sementara benda bersejarah yang hilang tersebut yakni fragmen kepala Ganesha dan 3 koleksi wastra kain batik. Selain itu benda bersejarah lain yang tak luput dari perusakan yakni miniatur lumbung serta arca budi satwa. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, delegasi IGPC atau Indonesia Global Peace Convoy tiba di Tunisia. Belasan relawan ini akan bergabung dengan ribuan aktivis kemanusiaan dari berbagai negara untuk menjalankan misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Dengan menggunakan puluhan kapal laut, para aktivis kemanusiaan ini nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania dan diharapkan bisa sampai ke pantai Gaza untuk misi kemanusiaan. Selain aktivis kemanusiaan, delegasi ini juga diikuti kalangan artis dan influencer seperti Wanda Hamidah, Ciki Fauzi, dan Rizky Fauzi. Pelayaran menembus blokade Gaza rencananya akan dimulai pada tanggal 4 September 2025 besok. Alhamdulillah kita sekarang sudah mendarat di Bandara Tunisia yang perjalanannya juga cukup melelahkan ya, dari Indonesia, Singapura ke Frankfurt, Jerman. Jadi alhamdulillah kita sekarang sudah di Tunisia. Alhamdulillah habis ini kita langsung menuju ke penginapan istirahat dan mungkin kita akan menunggu informasi terkait agenda besok hari ini, Mas. Tim yang ikut rombongan dengan kami itu jumlahnya 13 orang. Indonesia melalui IGPC menyumbang 5 kapal untuk misi kemanusiaan global ini. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Steering Committee Global Summit Flotilia. Hingga saat ini, hampir 50 relawan kemanusiaan asal Indonesia sudah tiba di Tunisia sambil menunggu jadwal pelayaran yang telah ditentukan oleh Steering Committee Global Summit Flotilia. Dari Tunisia, iNews melaporkan. Sebagai negara tetangga, Turki mengumumkan negaranya menutup pelabuhan dan wilayah udaranya untuk Israel. Ya, pemirsa, hal ini diumumkan sebagai bentuk dukungan bebaskan Palestina. Sebagai keberlanjutan usaha mendukung Palestina, Turki memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Adapun langkah-langkah tegas untuk Israel adalah melarang wilayah udara dan pelabuhan Turki untuk kapal dan pesawat Israel. Yaptırımlar bağlamında dünyada Türkiye'den daha ileri adım atmış şu anda başka bir ülke yok. Çok sayıda diplomatik, hukuki ve ticari tedbiri
hayata geçirdik. İsrail'le ticaretimizi tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. İsrail'le ticaretini tamamen kesen başka ülke, altını çiziyorum, bulunmamaktadır. Hingga saat ini Israel terus membombardir Gaza setiap hari. Jumlah korban pun terus bertambah. Tidak ada negara yang berani menerapkan putus hubungan perdagangan dengan Israel. Turki mengklaim negara pertama yang tidak ingin berhubungan dengan Israel. Di sisi lain, pemirsa, Kementerian Pertahanan Israel merilis kondisi militer memantau serangan terhadap target Houthi di Yaman. Petinggi militer Israel memantau sambil memberikan instruksi kepada perwiranya. Sepekan lalu Israel telah menyerang pusat pasokan listrik di Yaman. Namun hal ini tampaknya belum bisa memuaskan Israel. Dalam rilis video dari Kementerian Pertahanan Militer Israel, petinggi Israel memantau dan memberikan instruksi kepada perwira militer di lapangan. Israel mengklaim penyerangan didasari karena keyakinan adanya target markas Houthi di Yaman. Namun Yaman membantahnya dan menyatakan serangan didasari karena petinggi Yaman mendukung pembebasan Gaza.